Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 321. Malam menjadi lebih gelap. Di dalam keluarga Lee, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Aku tidak tahu apakah Sina telah melakukan sesuatu. Seseorang berkata, belum tentu akan dimulai malam ini. Seseorang berkata lagi, dia akan melakukannya malam ini, kata Lee dengan marah. Oh Chen minum banyak alkohol hari ini, dan kemudian dia akan memberinya sedikit obat yang bisa langsung membuatnya tertidur sampai keesokan harinya, tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Seluruh keluarga Oh mungkin tidak seketat biasanya karena acara pernikahan hari ini, dan malam ini adalah kesempatan terbaik. Lalu jika dia berhasil, apakah dia akan segera mengirim berita? Seseorang bertanya. Pasti, tunggu saja, kata Lee marah. Di samping orang-orang ini, Lee Zuojun berdiri di sana dengan tangan bersilang, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menentang fakta bahwa keluarga membiarkan saudara perempuannya mencuri kekuatan batin keluarga Oh dari awal hingga akhir, tetapi keberatan itu tidak ada artinya, jadi dia bahkan tidak repot-repot membuka mulutnya. Pada saat ini, ponsel Lee Zuojun tiba-tiba bergetar. Lee Zuojun mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Oh Chen. Keluarlah, aku di luar rumahmu. Petik 2. Lee Zuojun mengerutkan kening ketika melihat pesan teks ini, bagaimana mungkin Oh Chen muncul di luar rumahnya saat ini. Lee Zuojun diam-diam menyimpan ponselnya, lalu berjalan keluar rumah dan keluar. Di luar rumah, Oh Chen berdiri di tepi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ada apa, ipar? Lee Zuojun berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. Sesuatu terjadi. Oh Chen berkata dengan penuh semangat, kakakmu ditangkap oleh ayahku. Apakah kamu ditangkap? Lee Zuojun terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Baru saja, kakakmu. Tidak tahu harus berbuat apa, dia membuatku pingsan, dan kemudian menyelinap ke ruang rahasia keluarga Oh kami, dan ditangkap oleh ayahku. Sekarang dia langsung di penjara bawah tanah. Kami, Oh Chen dikatakan. Kakakku ditangkap oleh ayahmu. Petik 2. Lee Zuojun terkejut, lalu tiba-tiba sadar kembali, menatap Oh Chen dengan heran dan berkata, lalu, kamar pasti sudah direncanakan sejak lama. Ayah saya mengatakan bahwa saudara perempuan Anda enggan berbicara, jadi dia berencana menggunakan penyiksaan untuk membuka mulut saudara perempuan Anda. Saya membujuk ayah saya, tetapi itu tidak berguna. Zuojun, Anda tahu, aku sudah menyukai adikmu selama bertahun-tahun. Aku sangat senang kakakmu mau menikah denganku kali ini. Meskipun dia datang dengan suatu tujuan, bagaimanapun dia sekarang adalah istriku. Aku tidak ingin melihatnya menderita dari daging dan darah, jadi saya hanya jika kami bisa datang kepada Anda untuk meminta bantuan, mari kita cepat menemukan cara untuk menyelamatkan adikmu. Kata Oh Chen bersemangat. Lee Zuojun mengerutkan kening. Meskipun dia merasa ada yang salah dengan ini, dia juga sangat gugup saat ini, karena tindakan saudara perempuannya gagal, dan dia mungkin harus banyak menderita di masa depan. Oleh karena itu, dia harus berpacu dengan waktu dan bekerja secepat mungkin, selamatkan adiknya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah penjaga penjara bawah tanah keluarga Oumu kuat? Lee Zuojun bertanya. Itulah yang akan saya katakan kepada Anda. Penjaga penjara bawah tanah keluarga Oh kami sangat kuat. Mereka dijaga oleh para tetua keluarga. Mereka adalah menteri bela diri tingkat 6. Saya awalnya berencana untuk bergegas menyelamatkan orang sendirian, tapi saya bukan lawan yang lebih tua, setidaknya saya perlu menemukan orang lain dengan kekuatan yang sama dengan saya, dan kemudian saya akan melibatkan yang lebih tua, dan kemudian orang lain akan menyelamatkan saudara perempuan Anda, maka kami akan dapat menyelamatkan saudara perempuan Anda. Ucap Chen. Kekuatanmu sebanding denganmu.
Li Zuojun mengerutkan kening. Tidak banyak Woking di atas peringkat kelima di kota, dan dia bisa menghitungnya dengan satu tangan. Kebanyakan dari mereka masih dalam keluarga Ol, dan dia tahu beberapa. Di atas peringkat kelima, Woking dari keluarga lain adalah yang terkuat dari keluarga lain. Jangan katakan apakah Anda dapat mengundang mereka untuk memindahkan orang-orang ini. Jika Anda mengundang mereka, bagaimana Anda menjelaskan semuanya? Mungkinkah mereka memberitahu orang-orang bahwa keluarga Li mereka mengatur agar saudara perempuannya mencuri latihan keluarga Ol dan ditangkap? Sebaiknya kamu tidak memberitahu keluargamu tentang ini, karena begitu keluargamu tahu, akan buruk bagi keluargamu untuk lari ke rumah kami, karena masih belum jelas mengapa kakakmu menyelinap ke ruang rahasia kami. Jika keluargamu terlibat, akan sulit bagi keluargamu untuk mendapatkan pijakan di kota mulai sekarang, kata Ol Chen. Mendengar kata-kata Ol Chen, ketidakpercayaan kecil Li Zuojun terhadap Ol Chen tiba-tiba menghilang. Ol Chen benar, masalah ini seharusnya tidak diketahui oleh keluarga mereka. Ol Chen dapat mengatakan ini, itu berarti meskipun dia masih dalam tanggung jawab mereka. Samping, setidaknya di sisi adiknya. Aku memikirkan seseorang. Li Zuojun berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya tidak tahu apakah orang itu akan membantu. Siapa? Tanya Ol Chen. Bos saudara perempuanku, dia adalah seniman bela diri kelas 5. Jika dia bersedia membantu, kalian berdua dapat bekerja sama untuk menyelamatkan saudara perempuanku. Kata Li Zuojun. Bos saudara perempuanmu, apakah dia bersedia? Dia kaya dan tidak mengambil risiko, kan? Kata Ol Chen curiga. Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya bisa bertanya kepadanya. Jadi, ipar, Anda kembali untuk menanyakan situasinya dulu, dan jika ada situasi baru, Anda dapat memberitahu saya segera. Saya akan pergi ke bos saudara perempuan saya sekarang untuk melihat apakah saya dapat meyakinkan dia untuk berdamai dengannya. Selamatkan saudara perempuan saya bersama-sama, kata Li Zuojun. Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin. Aku tidak ingin Sina menderita darah dan daging. Sungguh, aku akan kembali sekarang dan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Memberimu waktu, tapi aku akan mencoba yang terbaik, kata Ol Chen bersemangat. Kakak ipar, kakakku tidak menikah dengan orang yang salah, kata Li Zuojun terharu. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku suami Sina, jadi aku harus melindunginya. Aku pergi dulu. Ol Chen berkata dengan benar, berbalik dan pergi. Li Zuojun berjalan kembali ke pintu rumah dan melihat ke dalam. Semua orang di keluarga dengan cemas menunggu kabar tentang Li Sina. Tidak ada yang tahu bahwa Li Sina telah ditangkap. Tentu saja, bagi mereka, tidak ada yang peduli. Keamanan Li Sina. Li Zuojun menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju mobilnya, lalu pergi. Saat ini, di hotel di kota, Yao Jing dan Stephen Lin belum tertidur. Awalnya, mereka berdua seharusnya sudah pulang saat ini, tetapi karena kehilangan koper mereka, keduanya harus tinggal di kota untuk 1 malam lagi. Untuk Yao Jing, yang mengatur pekerjaan secara akurat sejauh menyangkut menit, dia memiliki sesuatu untuk ditangani malam ini, dan sekarang bahkan jika barang bawaannya hilang, dia harus menggunakan ponselnya untuk menanganinya. Melihat Yao Jing bekerja di sana dengan ponselnya, Stephen Lin bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Langit gelap dan bulan tertutup awan. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan berkata kepada Yao Jing, ini dari Li Zuojun. Petik 2. Tidak akan damai malam ini, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan menjawab telepon. Tuan Lin, apakah Anda tidur? Li Zuojun di ujung telepon bertanya. Belum, ada apa? Stephen Lin bertanya. Aku punya sesuatu yang mendesak, bolehkah aku memintamu turun? Kata Li Zuojun. Oke, Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Yao Jing,
aku akan keluar dulu, kamu tetap di sini. Petik 2. Hati-hati, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan. Ada beberapa sosok yang tersembunyi di koridor di luar ruangan. Lindungi nyonya, kata Stephen Lin. Ya, angka-angka itu menjawab secara bersamaan. Stephen Lin berjalan ke lift, dan kemudian pergi ke lobi bawah. Di lobi, Stephen Lin melihat Li Zuojun. Ada apa? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke arah Li Zuojun. Sesuatu telah terjadi. Li Zuojun berkata dengan sungguh-sungguh, adikku ditangkap oleh keluarga Ou. Gagal. Stephen Lin bertanya. Ya. Li Zuojun mengangguk dan berkata, adikku dikunci di penjara bawah tanah oleh keluarga Ou. Dia tidak mengatakan tujuannya, jadi keluarga Ou berencana untuk bersikap kasar padanya. Jika aku tidak bisa menyelamatkan adikku sesegera mungkin, saudara perempuanku bahkan mungkin mati di penjara bawah tanah keluarga Ou. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Stephen Lin bertanya. Kakak iparku memberitahuku, kata Li Zuojun. Kakak iparmu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut, bagaimana dia bisa memberitahumu tentang ini? Ini tidak logis, kan? Apa motif saudara perempuan saya, tetapi dia tidak ingin melihat. Saudara perempuan saya menderita, jadi dia berlari dan memberitahu saya tentang hal itu, dan meminta saya untuk menemukan seseorang untuk membantu menyelamatkan saudara perempuan saya. Bersama-sama, kata Li Zuojun. Jadi, kamu menemukanku? Stephen Lin bertanya. Ya, tetua keluarga Ou menjaga saudara perempuan saya. Dia adalah seniman bela diri peringkat 6. Kakak ipar saya hanya bisa menahannya. Jika Anda dapat membantu saya dapat menyelamatkan saudara perempuan saya. Kata Li Zuojun. Di mana saudara iparmu? Stephen Lin bertanya. Dia di rumah sekarang untuk melihat apakah dia bisa membantu kita menunda sedikit lebih lama. Kata Li Zuojun. Stephen Lin mengerutkan kening. Ou Chen tidak punya perasaan untuk Li Sina. Dia dan Yao Jing bisa melihat itu. Dalam hal ini, Ou Chen masih harus membantu Li Sina, yang agak tidak masuk akal. Stephen Lin menduga bahwa ada masalah dengan apa yang disebut kerja sama untuk menyelamatkan orang, tetapi itu harus menjadi fakta bahwa Li Sina ditangkap, jika tidak, Ou Chen tidak akan dapat menemukan Li Zuojun untuk membicarakannya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa Li Sina disandera oleh Ou Chen. Adapun mengapa Ou Chen memikatnya ke rumah Ou, Stephen Lin tidak begitu jelas. Dia tidak memiliki dendam yang sebenarnya dengan Ou Chen. Saya memiliki dendam terhadap Kai Baokun. Mungkinkah Ou Chen mengambil tindakan untuk Kai Baokun? Ini juga tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah bos dari istri Ou Chen, dan Ou Chen tidak bisa membalaskan dendam Kai Baokun. Jika itu masalahnya, maka masalah ini menjadi membingungkan. Tuan Lin, tolong bantu adikku karena dia adalah bawahanmu sebelumnya. Kakakku terlalu sulit, Li Zuojun memohon. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan keluar hotel. Bab 322. Keluarga Ou di malam hari terdiam. Lampion hari ini dihiasi dengan lampion warna-warni di siang hari. Pada malam hari, ada perasaan aneh. Kata-kata bahagia merah dan lentera merah semuanya berubah menjadi hitam saat ini, dan terlihat seperti rumah hantu besar dari kejauhan. Stephen Lin dan Li Zuojun datang ke rumah Ou bersama. Kakak iparku telah mengirim peta ruang bawah tanah. Li Zuojun menyerahkan ponselnya kepada Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin mengambil telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah peta jalan, yang mirip dengan tata letak keluarga Ou yang telah dia kuasai sebelumnya, tetapi peta jalan ini lebih detail. Dia memberitahu Stephen Lin secara rinci caranya untuk sampai ke sana. Kamu bisa menemui kami di luar, kata Stephen Lin. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Li Zuojun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak terlalu baik, aku bahkan bisa menjadi umpan meriam. Oke. Pada saat yang sama,
di penjara bawah tanah keluarga O. Kai Baokun bergegas ke ruang bawah tanah. Ketika Kai Baokun melihat Lisina dengan kedua tangan dan kaki dibantu, senyum muncul di wajah Kai Baokun. "Oh Chen, apa yang saya katakan? Saya sudah mengatakan bahwa wanita ini memiliki masalah." Kai Baokun berjalan ke arah Oh Chen dan berkata sambil tersenyum. Oh Chen melirik Lisina dengan dingin, dan kemudian berkata kepada Kai Baokun, "Mengapa kamu datang ke sini untuk mengetahuinya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Stephen Lin?" Kai Baokun bertanya. "Iya." Oh Chen mengangguk. "Stephen Lin dan Li Zuojun seharusnya sudah menyusup ke rumah Ouku sekarang, dan mereka akan tiba di sini dalam beberapa menit. Pada saat itu, aku akan mengalahkan Stephen Lin dan Li Zuojun bersama Penatua Zhou. Keduanya termasuk pelanggaran di rumah. Tidak peduli di mana kami mengatakannya, kami dibenarkan. Kebetulan Anda memiliki dendam padanya, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Setelah kami menaklukkannya, Anda akan mengajarinya pelajaran yang baik dan melampiaskan amarahmu." "Kakak yang baik." Kai Baokun dengan bersemangat mengulurkan tangannya untuk memeluk Oh Chen dan berkata, "Kamu tidak tahu betapa aku ingin mengajari Stephen Lin pelajaran. Dia membuatku dan ayahku membuat keburukan yang begitu besar, dan aku tidak memberinya pelajaran yang bagus. Mungkin ada simpul di hatiku dalam hidupku. Saudaraku, jangan banyak bicara." Oh Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan sel Lisina dan berkata, "Elder Zhou, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Para penyerbu akan menyerang Anda bersama-sama, lalu saya akan menyelinap ke arahnya sementara dia tidak memperhatikan, dan Anda dan saya akan menjatuhkannya sebagai secepat mungkin." Petik 2. Seorang seniman bela diri peringkat kelima, bahkan pertarungan 1 lawan 1 saja tidak cukup. Orang tua bernama Elder Zhou menggelengkan kepalanya dengan bangga. Dia adalah peringkat 6, 1 peringkat lebih tinggi dari peringkat 5. Dalam keadaan normal, tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan peringkat 5 Wuking. Semuanya harus stabil. Lagi pula, Wuking bukan kucing atau anjing. Dia adalah tokoh terkemuka dalam seni bela diri. Jika kamu bertarung sampai mati, kamu juga akan terluka, Penatua Zhou. "Terluka? Bawa orang itu," kata Oh Chen. "Tidak apa-apa." Penatua Zhou mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah Patriark akan datang. Ayahku telah memberiku wewenang penuh atas masalah ini," kata Oh Chen. "Oke." Penatua Zhou mengangguk. Lisina, yang dikurung di sel, sangat cemas, tetapi tangan dan kakinya diikat dan mulutnya disumpal. Dia bahkan tidak bisa membunyikan alarm, apalagi membantu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. "Tuan, pihak lain hampir sampai di pintu masuk penjara bawah tanah. Seorang bawahan datang untuk melapor." "Oke, aku akan mengambilnya," kata Oh Chen, meninggalkan ruang bawah tanah dan berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Di sisi lain, Stephen Lin dan Li Zuojun menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah sesuai dengan petunjuk di peta jalan. Namun, pintu masuk ke ruang bawah tanah saat ini ditutup, dan keduanya tidak bisa masuk sama sekali. "Kakak ipar meminta kami untuk mengiriminya pesan di pintu, dan dia membukakan pintu untuk kami," kata Li Zuojun. "Kamu mengiriminya pesan," kata Stephen Lin. Li Zuojun mengangguk dan mengirim pesan ke Oh Chen. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pintu penjara bawah tanah dibuka dari dalam. Oh Chen berdiri di belakang pintu dengan ekspresi serius. "Kakak ipar," Li Zuojun berteriak. "Iya." Oh Chen mengangguk, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, "Bos Lin, terima kasih banyak telah datang untuk membantu." "Sama-sama, saya teman Sina. Jika saya bisa membantu, saya masih membutuhkannya." "Untuk membantu," kata Stephen Lin. "Ikutlah denganku, hanya ada 1 Penatua Zhou di ruang bawah tanah. Dengan usahaku, mereka belum menyiksa Sina. Kita harus menyelamatkan Sina secepat mungkin."
kata Ol Chen. Yah, kamu yang memimpin, kata Stephen Lin. Oke, Ol Chen mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Stephen Lin dan Li Zuojun mengikuti di belakang Ol Chen. Mereka bertiga berjalan maju dengan cepat, dan setelah melewati koridor yang panjang dan gelap, mereka bertiga tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sebuah penjara bawah tanah besar muncul di depan mereka seperti ini. Ada beberapa sel di penjara bawah tanah, tetapi hanya satu dari mereka yang ditempati, dan orang yang dikunci di sel itu adalah Li Sina. Penatua Zhou sedang berjalan di depan Li Sina, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat lain. Tuan, apa yang kamu lakukan? Penatua Zhou bertanya dengan heran ketika dia melihat Ol Chen muncul bersama Stephen Lin dan yang lainnya. Zhou tua, tolong, ayo bawa Sina pergi. Ol Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, tanpa perintah Tuan, tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan wanita muda itu pergi dari sini. Zhou Lao menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Ol Chen berkata, memandang Stephen Lin dan berkata, ayo pergi. Stephen Lin mengangguk dan bergegas menuju Penatua Zhou. Pada saat yang sama, Ol Chen juga mempercepat menuju Zhou Lao, tapi kecepatan Ol Chen sedikit lebih lambat dari Stephen Lin. Li Zuojun berlari di belakang mereka berdua. Kecepatannya lebih lambat, dan dia mengikuti mereka sekitar 2 meter di belakang mereka. Mereka bertiga bergegas maju seperti ini, dan pada saat yang sama, Penatua Zhou juga bangkit dan bergegas. Melihat postur ini, mereka bertiga berencana untuk mengadakan kontes head-to-head. Pada saat ini, Ol Chen yang mengikuti di belakang Stephen Lin, tiba-tiba berakselerasi ke posisi yang kurang dari satu posisi di belakang Stephen Lin. Kemudian Ol Chen terbang langsung dan menendang pinggang Stephen Lin. Hati-hati, Li Zuojun berteriak nyeri saat melihat adegan ini. Ketika Stephen Lin mendengar suara Li Zuojun, dia menoleh ke belakang dan melihat Ol Chen yang menendangnya. Stephen Lin dengan cepat memutar pinggangnya, mencoba menghindari tendangan Ol Chen, tetapi tendangan Ol Chen terlalu cepat, dan reaksi Stephen Lin sedikit lebih lambat, jadi dia tidak punya cara untuk mengelak. Tendangan ini, ledakan. Dengan suara teredam, Stephen Lin ditendang di pinggang oleh Ol Chen dengan tendangan kuat, dia berguling ke samping, dan kemudian menabrak dinding dengan keras, menyebabkan dinding penahan beban penjara bawah tanah bergetar untuk sementara waktu. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Li Zuojun berteriak ngeri. Ol Chen mempertahankan postur menendang dan berkata sambil tersenyum, tendangan ini, apakah dia tampan? Tampan, sangat tampan. Kai Baokun, yang bersembunyi di kegelapan, bertepuk tangan dan berjalan keluar, tertawa. Ol Chen, tendanganmu penuh dengan estetika kekerasan, kamu layak menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 5 Woking, dan bahkan lebih layak menjadi pewaris masa depan keluarga Oumu. Pin. Woking, kamu juga akan serius terluka. Stephen Lin, kamu masuk tanpa izin di rumah keluarga Olku. Aku menembakmu untuk membela diri, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ol Chen memandang Stephen Lin yang sedang duduk di tanah di kejauhan. Berkata dengan senyuman. Hutan Stephen ditendang, seolah-olah dia terluka parah, dan dia tidak bisa bangun dari duduk di tanah. Bos Lin. Li Zuojun bergegas ke sisi Stephen Lin dengan penuh semangat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Aku ditendang oleh Woking peringkat 5, menurutmu tidak apa-apa? Ol Chen tertawa. Ol Chen, apa maksudmu? Kenapa kamu menyelinap ke Bos Lin? Li Zuojun berteriak, hanya karena orang ini dan istriku tidak jelas. Apakah alasan ini cukup? Ol Chen menunjuk Stephen Lin, dan berkata dengan ekspresi muram. Kenapa dia tidak jelas pada kakakku? Tolong jelaskan, apakah kamu punya bukti? Li Zuojun bertanya. Bukti? Apakah Anda masih memerlukan bukti untuk hal semacam ini? Seorang seniman bela diri peringkat kelima memiliki seniman bela diri peringkat keempat sebagai pengawal pribadinya.
Apakah Anda pikir masalah ini bisa sederhana? Li Zuojun, izinkan saya memberitahu Anda, adik hanya jalang yang bisa ditunggangi siapapun. Hari ini saya membiarkan Anda semua datang ke sini, hanya untuk membiarkan Anda menonton jalang ini Li Sina dipermalukan sampai mati oleh saya, dan Anda akan sama dengan jalang ini Li Sina, menjadi buah yang manis dan lezat. Oh Chen tertawa. Buah. Kai Baokun, yang berada di sampingnya, tertegun sejenak, tidak tahu apa yang dikatakan Oh Chen, dia pikir itu semacam alat retorika. Oh Chen tidak menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak. Dia menunjuk Stephen Lin dan berkata, Zhou tua, pertama-tama potong tangan dan kaki orang ini, lalu serahkan dia kepada saudaraku yang baik Kai Baokun. Tuan. Tetua Zhou berkata dan berjalan langsung ke Stephen Lin. Li Zuojun dengan penuh semangat membantu Stephen Lin yang sedang duduk di tanah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Bos Lin, saya tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini, dan saya tidak menyangka Oh Chen menjadi orang seperti itu. Mengirimmu keluar dari sini, pergilah. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan tubuhku lebih dari 100 pound untuk memberimu sedikit waktu, dan segera meninggalkan kota Rongji setelah pergi dari sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Penatua Zhou berkata dengan dingin, tidak mungkin bagi Wu Qing peringkat 5 yang terluka parah untuk melarikan diri dari keluarga Oh kami, tunggu saja. Untuk mati. Petik 2. Kamu bajingan, aku bertarung denganmu. Tanda seru petik 2. Li Zuojun meraung, mencoba bergegas ke depan, tetapi ditangkap oleh Stephen Lin. Serahkan ini padaku. Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengirim saudara perempuanmu dan kamu keluar dari sini dengan aman dan sehat dalam beberapa saat, jangan khawatir. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menunjukkan lelucon mereka. Menurut pendapat mereka, Stephen Lin sudah di akhir pertarungan, dan kata-kata ini hanya untuk memaksa adegan, hasilnya hanya satu, dan tidak akan ada perubahan. Bab 323. Bos Lin, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kita tidak bisa menjadi lawan mereka. Li Zuojun berseru dengan penuh semangat. Menurut pendapatnya, jika Stephen Lin melarikan diri dengan seluruh kekuatannya saat ini, dia akan bertarung sampai mati selama lebih dari 10 detik. Dalam waktu jam, Stephen Lin masih memiliki kesempatan. Jika dia tidak lari, hanya akan ada satu ujung, yaitu kematian. Stephen Lin tersenyum, menepuk bahu Li Zuojun dan berkata, anak muda, dari awal hingga akhir, mereka mengatakan bahwa saya adalah Wu Qing peringkat kelima. Tetapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah Wu peringkat kelima. King. Petik 2. Li Zuojun tercengang. Setelah beberapa saat, dia melihat Stephen Lin bergegas ke arah Zhou tua. Aku akan mengirimmu pergi. Zhou Lao mendengus dingin, dimulai dengan tinju batong terkuat dan menuju Stephen Lin. Ada senyum lucu di sudut mulut Stephen Lin. Ketika tinjunya datang kepadanya, Stephen Lin mengangkat tangannya dan hanya membuat blok. Dengan sekejap, Penatua Zhou menggunakan tubuhnya yang kaku untuk menampilkan tinju batong yang sangat merusak, yang diblokir oleh balok sederhana Stephen Lin. Saat berikutnya, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan tangan yang lain, dan memukul perut pria tua Zhou dengan tinju berat yang bersahaja. Zhou Lao menarik napas dalam-dalam, dan otot-otot di perutnya langsung menjadi lebih kaku. Ledakan. Tinju Stephen Lin menghantam otot perut Zhou Lao. Perut sekeras baja sebenarnya cekung saat ini. Tubuh Zhou Lao tiba-tiba membungkuk menjadi bentuk udang, dan tubuhnya naik tak terkendali. Stephen Lin menarik tinju kanannya yang bersahaja, lalu mengangkatnya ke atas punggung Zhou Lao, dan kemudian siku yang lebih bersahaja jatuh dari atas ke bawah. Ledakan. Zhou Lao, yang membungkuk dalam bentuk udang, dipukul, dan punggungnya yang awalnya melengkung dan menonjol langsung tenggelam. Pada saat yang sama, kekuatan tumbukan yang kuat mendorong Zhou Lao ke tanah. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Penatua Zhou terbanting ke tanah dengan keras,
dan kemudian, gaya reaksi membuat tubuh Penatua Zhou naik ke udara lagi. Saat tubuh Elder Zhou hendak lepas landas, Stephen Lin mengangkat kakinya, menginjak punggung Elder Zhou, dan menekannya. Ledakan. Tubuh Zhou tua dipaku ke tanah. Darah segar menyembur keluar dari mulut Zhou Lao. Wuking peringkat 6 yang kuat ini pingsan oleh 2 pukulan dan tendangan Stephen Lin, dan jatuh ke tanah sepenuhnya tidak sadarkan diri. Di kejauhan, Ou Chen dan Kai Baokun sama-sama tercengang. Peringkat 6 Wuking pingsan hanya dalam 3 gerakan di tangan Stephen Lin. Apakah ini yang harus dilakukan Wuking? Jika Anda ingin menjatuhkan Wuking peringkat 6 dengan 3 gerakan, Anda harus menjadi Wuking peringkat 8, kan? Mungkinkah pria yang tampak polos di depannya adalah peringkat 8, atau bahkan Wuking peringkat 9? Keringat dingin langsung membasahi punggung Ou Chen dan Kai Baokun. Sebenarnya, aku sudah tahu ada yang salah denganmu. Stephen Lin memandang Ou Chen dan berkata dengan ringan, kamu sama sekali tidak mencintai Sina, apalagi memberontak melawan ayahmu demi Sina, jadi apa yang kamu sebut aliansi adalah sangat mungkin. Itu hanya jebakan, tahukah kamu mengapa aku mengambil tendanganmu ketika aku tahu itu jebakan? Karena, aku ingin menidurimu, aku harus terkenal, kan? Kamu, apa kamu? Ou Chen menunjuk Stephen Lin dan bertanya dengan penuh semangat. Siapa saya? Jika Anda berasal dari Stride City, Anda harus tahu siapa saya. Tentu saja, saya tidak keberatan membicarakannya di sini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, saya tidak berbakat, ya orang terkaya di Stride City, 10 tokoh ekonomi teratas tahun ini di Stride City, dan juga kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran masa depan, dan suami dari Dewi. Petik 2. Ou Chen tercengang. Dia hanya tahu bahwa Stephen Lin kaya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Stephen Lin akan menjadi orang terkaya di Stride City, dan dia juga akan menjadi salah satu dari 10 tokoh ekonomi teratas tahun ini? Tentu saja, identitas ini tidak mengintimidasi. Yang paling menakutkan adalah bahwa Stephen Lin ini ternyata adalah kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran masa depan. Meskipun Ou Chen tidak tahu apa itu 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, tetapi untuk dinobatkan sebagai 4 keluarga besar, atau ibu kota kekaisaran, itu pasti keberadaan yang sangat kuat. Dia berpikir bahwa membunuh Stephen Lin hanya membunuh seekor reptil kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut reptil kecil ini akan berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Melihat Ou Chen ketakutan sendirian, Stephen Lin tersenyum menghina dan berkata, kalian semua berdiri di sana dan jangan bergerak, aku akan menyelamatkan seseorang terlebih dahulu. Jika ada di antara kalian yang bergerak saat aku menyelamatkan seseorang, maka orang ini di tanah akan ini akhirmu. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan langsung ke pintu sel, tetapi Ou Chen dan Kai Baokun tidak berani bergerak sama sekali. Mereka adalah seniman bela diri, dan mereka tahu bahwa Stephen Lin adalah seorang seniman bela diri pada tingkat ini. Tidak masuk akal baginya untuk melarikan diri di bawah hidungnya, karena pihak lain dapat mengejar Anda dalam sekejap. Jadi saat ini, mendengarkan kata-kata Stephen Lin dan menyelamatkan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Pintu besi sel ditutup, Stephen Lin berjalan ke depan, mengangkat kakinya dan menendangnya. Dengan bunyi gedebuk, pintu besi ditendang terbuka. Pada saat yang sama, alarm berbunyi di ruang bawah tanah. Stephen Lin berjalan lurus ke arah Lisina, lalu mengulurkan tangan dan melepas kain yang ada di mulut Lisina. Bos, kamu, Lisina membuka mulutnya, dan meskipun ada ribuan keraguan dan emosi, dia hanya bisa mengucapkan 3 kata saat ini. Tidak apa-apa, aku akan membawamu pergi. Stephen Lin berkata, dengan paksa melepaskan tali di tangan dan kaki Lisina, lalu membantu Lisina berdiri. Lisina terluka dan terlatih-tatih saat berjalan, tapi untungnya dia bisa berjalan. Dengan cara ini,
Stephen Lin membantu Li Sina keluar dari sel. Li Zuojun bergegas dan mendukung Li Sina dari sisi lain. "Kakak, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa," kata Li Zuojun bersemangat dengan mata merah. Li Sina mengangguk dan menatap Oh Chen yang berdiri tidak jauh. "Sina, kamu dan aku sudah menikah, kamu tidak bisa membiarkan bosmu menyakitiku," kata Oh Chen bersemangat. "Sina, aku tidak bermusuhan denganmu." Kai Baokun segera mengikuti. "Aku akan mengirimmu keluar dari keluarga Oh dulu, dan kembali lagi nanti untuk memberi pelajaran pada kedua orang bodoh ini," kata Stephen Lin. "Bos, tunggu sebentar. Saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda," kata Li Sina. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Ayo pergi dulu." Petik 2. Dengan itu, mereka bertiga berjalan menuju pintu keluar bersama. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di pintu keluar. Pemimpin mereka adalah ayah Oh Chen, Oh Haoran, dan di belakang Oh Haoran ada dua orang tua. "Nak, apa yang terjadi?" Oh Haoran berkata dengan cemberut saat dia melihat penatua Zhou yang sudah tidak sadarkan diri di tanah. "Ayah, kamu datang." Oh Chen dengan bersemangat berlari ke sisi Oh Haoran, menunjuk Stephen Lin dan berkata, "Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Dia setidaknya seorang seniman bela diri peringkat 8, dan dia bahkan mungkin lebih kuat." Tanda seru petik 2. Oh Haoran menatap Stephen Lin dengan saksama, dan berkata, "Kamu benar-benar belum menginjak usia 30 tahun ini." "Tepat." Stephen Lin mengangguk. Peringkat 8 dan 9 Woking yang berusia kurang dari 30, tidak banyak orang di seluruh kerajaan naga. Penglihatan kaisar terhadap orang-orang benar-benar akurat. Oh Haoran berkata sambil tersenyum. "Saya hanya ingin membawa Li Sina pergi, tidak perlu bagi kita untuk memiliki terlalu banyak konflik," kata Stephen Lin. Oh Haoran ini adalah seniman bela diri peringkat 10. Dan efektivitas tempur seniman bela diri peringkat 10 sangat kuat. Jika tidak perlu, Stephen Lin tidak ingin bertarung dengan 10 Pin Woking bertarung sampai mati, dan ada satu lagi Li Sina yang terluka di sampingnya, jadi jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengan Oh Haoran. Yang paling penting adalah jika Anda tidak benar-benar melawannya, Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuat dia. Mungkin saja dia hanya peringkat 10 Woking, tetapi kekuatannya sendiri sudah menjadi peringkat ketiga atau keempat Wuwang. Evaluasi masuk reguler kerajaan naga hanya dilakukan untuk Woking kelas 10, yang berarti bahwa level tertinggi yang dapat dievaluasi pada hari kerja adalah Woking kelas 10. Jika Anda ingin menjadi Wuwang, maka Anda harus menunggu untuk pertempuran raja. Pertempuran raja diadakan setiap 3 tahun. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja adalah menjadi seniman bela diri peringkat 10. Ketika pertempuran dimulai, semua seniman bela diri peringkat 10 akan diatur dalam satu tempat, dan kemudian 10 dewa perang akan berurusan dengan orang-orang ini, melakukan pemeriksaan. Sebagai peserta ujian, Anda dapat memilih salah satu dari 10 dewa perang untuk bertarung dengannya, dan kemudian dewa perang yang Anda lawan akan memberi Anda peringkat berdasarkan kinerja Anda. Dewa perang akan mengkanonisasi Anda sebagai yang ketiga Raja Martial King. Jika Anda dapat langsung mengalahkan God of War yang berperang melawan Anda, maka Anda dapat peringkat di antara 10 besar Gods of War. Tentu saja, hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Oleh karena itu, setiap seniman bela diri peringkat 10 hanya dapat menjadi seniman bela diri peringkat 10 sebelum dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyegel raja, bahkan jika dia dapat menyaingi seniman bela diri peringkat 3 atau 4, dia masih seorang seniman bela diri peringkat 10. Situasi seperti apa yang tercipta? Terkadang Woking lebih sulit untuk dipusingkan daripada Wuwang. Karena kekuatan Raja Bela Diri transparan, Anda adalah Raja Bela Diri peringkat 1, yang telah diverifikasi oleh 10 dewa perang teratas. Anda adalah Raja Bela Diri peringkat 1, kekuatannya ada di sana, saya dapat memprovokasi Anda jika saya memilikinya. Kemampuan,
dan saya tidak akan memprovokasi Anda jika saya tidak kompeten. Seorang seniman bela diri peringkat 10 berbeda. Mungkin saja dia bisa menjadi raja bela diri peringkat ketiga atau keempat setelah berpartisipasi dalam pertempuran raja. Tapi sebelum itu, dia adalah seniman bela diri peringkat 10. Jika Anda tidak cukup kuat untuk memprovokasi dia, maka lebih baik memprovokasi dia. Martial King peringkat pertama atau kedua bahkan lebih menakutkan. Ada pepatah seperti itu dalam seni bela diri kerajaan naga, saya lebih suka menyentuh Raja Wu daripada memprovokasi Raja Wu. Ini persis seperti yang mereka katakan. Petik 2. Stephen Lin hanya ingin menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh orang. Tentu saja, dia tidak ingin memiliki konflik dengan Oh Haoran, seorang seniman bela diri peringkat atas. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Stephen Lin takut padanya. Hanya saja tidak perlu untuk itu. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak terlihat, dan secara logis, pihak mereka benar-benar tidak masuk akal. Anda tidak dapat meminta teman Anda mencuri sesuatu dari rumah orang lain dan ditangkap oleh pemiliknya. Anda pergi untuk menyelamatkan teman Anda dan membunuh pemiliknya, bukan? Apa tiga pandangan ini dibagi menjadi? Adapun urusan Oh Chen-yin, akan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengannya di hari-hari mendatang, dan yang paling penting saat ini adalah membawa Li Sina keluar dari sini. Bab 324. Menurutmu di mana keluarga Oh-ku? Kamu bisa datang dan pergi jika kamu mau. Oh Haoran bertanya sambil mencibir. Apakah Patriark Oh begitu percaya diri sehingga dia bisa mempertahankanku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Kata Oh Haoran. Aku hanya ingin membawa Li Sina pergi. Ini salahnya karena dia masuk tanpa izin ke ruang rahasiamu, tapi dia tidak bersalah atas kematian. Aku juga bisa memberitahumu apa tujuannya, selama kamu membiarkan kami pergi, kata Stephen Lin. Dia masih di sana, cobalah untuk menghindari konflik. Lagi pula, Li Sina terluka. Di penjara bawah tanah dengan ruang terbatas ini, dia dirugikan dengan rasio 1 ke banyak. Pada saat yang sama, dia harus menjaga Li Sina itu terlalu sulit. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan begitu banyak orang di ruang yang begitu kecil, dia harus membuka 3 pintu, dan begitu dia membuka 3 pintu, dia tidak akan bisa bertahan hidup, akan mudah untuk membunuh Oh Haoran dan yang lainnya. Bagaimana dengan Li Zuojun dan Li Sina? Bisakah dia membunuh juga? Ini jelas tidak mungkin. Patriark Oh, kamu biarkan bosku dan saudaraku pergi, aku akan tinggal di sini secara sukarela. Aku tidak mengatakan apa-apa terhadap keluarga Oh-mu sekarang, dan hal-hal yang aku tahu akan tetap di sini selamanya seperti aku. Kata Li Sina. Mendengar kata-kata Li Sina, Stephen Lin jelas merasa bahwa Li Sina seharusnya menguasai beberapa rahasia keluarga Oh. Benarkah? Oh Haoran menatap Oh Chen dan berkata, "Nak, apakah yang dia katakan itu benar?" Itu palsu, dia baru saja berbisik kepada Stephen Lin di sel, dia pasti mengatakan sesuatu. Oh Chen berkata dengan penuh semangat. Oh Chen, kamu kentut, kapan aku berbisik ke bosku? Li Sina bertanya dengan penuh semangat. Aku bilang kamu berbisik dan kamu berbisik. Aku juga bilang kamu selingkuh dengan bosmu, ada apa? Kata Oh Chen sambil mencibir. Bos Lin, kamu juga melihatnya. Anakku berkata bahwa kamu tahu sesuatu yang seharusnya tidak kamu ketahui. Jadi, kamu tidak bisa pergi. Oh Haoran mengangkat bahu tanpa daya. Oh Chen, aku tidak ingin pergi sejauh itu dengan ayahmu lagi dan lagi. Mengapa kamu harus melakukan ini? Manfaat apa yang akan kamu dapatkan ketika ayahmu meninggal? Stephen Lin menghela nafas. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Oh Haoran tertawa main-main. Kurasa begitu. Stephen Lin mengangguk dengan serius. Mungkin kamu baru saja datang ke kota kami, dan kamu masih belum tahu kekuatanku. Beberapa tahun yang lalu, aku sudah menjadi seniman bela diri 10 besar, kata Oh Haoran. Benarkah?
Stephen Lin bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ya, terlebih lagi, dua penjaga keluarga kami di belakangku semuanya adalah Wukong peringkat 8. Kami bertiga adalah kekuatan bertarung terkuat di seluruh keluarga O kami, dan bahkan kekuatan bertarung terkuat di seluruh kota Guangqing. Bahkan naga kantor klan di kota Guangqing tidak memiliki kekuatan sekuat kami, jadi, tidak peduli siapa kamu hari ini, kamu harus mati di sini. Kata Oh Haoran. Patriark Oh, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak mengatakan apa-apa, selama kamu membiarkan bosku pergi dengan saudaraku, aku bisa langsung bunuh diri di depanmu. Teriak Li Sina. Kamu bersumpah itu tidak berguna, hanya mulut orang mati yang paling aman. Dua tetua, bunuh ketiganya bersamaku. Kata Oh Haoran, dan berjalan menuju Stephen Lin sesuka hati. Li Zuojun mengepalkan tangannya erat-erat, berdiri di samping Stephen Lin dan berkata, Bos Lin, meskipun kekuatanku lemah, aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku masih bersedia bertarung denganmu sampai akhir. Ambil kembali adikmu. Stephen Lin tersenyum dan berkata kepada Li Zuojun, serahkan pertarungan ini padaku. Petik 2. Untukmu. Li Zuojun menatap Stephen Lin dengan heran. Kamu, seseorang yang bahkan bukan seniman bela diri peringkat 5, hanya bisa menahanku, kata Stephen Lin terus terang. Wajah Li Zuojun sedikit malu, tapi dia masih banyak membantu Li Sina. Ayah, jangan bunuh Stephen Lin dengan terburu-buru, berikan nafas untukku. Oh Chen berteriak. Jangan khawatir. Oh Haoran berkata, aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan menyerahkannya padamu. Terima kasih ayah. Oh Chen berkata dengan gembira. Stephen Lin memandang Oh Haoran dan dua orang di belakangnya, tersenyum sedikit, siapa di antara kamu yang ingin mati lebih dulu? Mengedipkan matanya, lelaki tua itu mendatangi Stephen Lin. Pukulan batong yang ganas mengarah ke Stephen Lin. Pada saat pukulan itu dilempar, lelaki tua itu sudah menebak kemungkinan tanggapan Stephen Lin di benaknya, dan membuat beberapa rencana berdasarkan tebakannya. Ini adalah kekuatan orang tua, mereka mungkin sedikit lebih buruk daripada orang muda dalam hal kekuatan dan kecepatan, tetapi keterampilan dan pengalaman mereka jauh lebih banyak daripada orang muda. Stephen Lin mengangkat tangannya di bawah tatapan lelaki tua itu, dan kemudian membuka 5 jarinya untuk meraih tinju lelaki tua itu. Orang tua itu sedikit terkejut. Tinju batong dikenal karena kekuatan ledakannya yang mengerikan. Secara umum, dia menggunakan metode pemblokiran untuk menangani tinju batong. Seperti Stephen Lin, dia belum pernah melihatnya secara langsung dengan telapak tangannya. Secara umum, akhir dari respons telapak tangan, yaitu seluruh telapak tangan patah, bagaimanapun juga, tinju masih memiliki keunggulan besar di atas telapak tangan. Dalam sekejap, lelaki tua itu sudah membuat keputusan, dia meningkatkan kekuatan tinjunya, berharap untuk menerima pukulan ini untuk melukai Stephen Lin. Terkunci, suara yang renyah. Tinju keras pria tua itu terbungkus dalam 5 jari Stephen Lin. Kekuatan yang kuat bertabrakan di telapak tangan Stephen Lin, tetapi itu tidak mematahkan tulang telapak tangan Stephen Lin seperti yang diharapkan orang tua itu. Telapak tangan Stephen Lin sedikit menyusut sekitar 5 cm dan kemudian berhenti. Dalam 5 cm pendek ini, Stephen Lin menyelesaikan semua pekerjaan pembongkaran. Tangannya dengan mudah meraih tinju lelaki tua itu. Orang tua itu tercengang. Oh Haoran juga tercengang. Penatua di sebelah Oh Haoran juga tercengang. Saat berikutnya, 5 jari Stephen Lin langsung mengerahkan kekuatan, menggenggam tinju lelaki tua itu dengan erat. Kekuatan mengerikan meledak dari jari Stephen Lin. Pria tua itu berjongkok tak terkendali, berteriak di mulutnya. Stephen Lin tidak memiliki belas kasihan, dia mengangkat kakinya dan menendang wajah lelaki tua itu. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu melesat ke belakang. Pada saat yang sama, kaki Stephen Lin tiba-tiba menekuk, tubuh bagian atasnya miring, dan dia terbang ke arah terbang keluar dari lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, dia melewati lelaki tua yang terbang keluar,
dan kemudian pergi menuju Oh Hao. Murid Oh Haoran menyusut tiba-tiba. Kecepatan yang luar biasa. Memanggil. Embusan angin bertiup melewati Oh Haoran. Oh Haoran hanya punya waktu untuk menoleh dan melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa Wu Qing peringkat 8 yang berdiri di belakangnya terbang dengan cepat seolah-olah dia ditabrak truk. Ledakan. Pria itu menabrak dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah tua, dan Stephen Lin berdiri di tempat pria itu berdiri. Stephen Lin menoleh dan menyeringai pada Oh Haoran. Pada saat ini, Oh Haoran sudah mengetahui kekuatan Stephen Lin. Kelas 10, kata Oh Haoran dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin berbalik di tempat, dan tinju yang sangat cepat menuju ke arah Oh Hao. Oh Haoran juga mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Stephen Lin. Kecepatan Stephen Lin jauh lebih cepat daripada Oh Haoran. Ketika tinju Oh Haoran baru setengah jalan, tinju Stephen Lin sudah mendarat di tinju Oh Haoran. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tubuh Stephen Lin melesat seperti bola meriam, sementara tubuh Oh Haoran mundur 7 atau 8 langkah tak terkendali. Di udara, Stephen Lin mengandalkan koordinasi tubuhnya yang kuat untuk memutar tubuhnya dengan paksa. Ketika tubuh Stephen Lin mendekati dinding, dia telah sepenuhnya menyesuaikan tubuhnya. Ledakan. Kaki Stephen Lin baru saja menginjak dinding, dan seluruh kakinya ditekuk hingga batasnya. Pada saat yang sama, retakan radial muncul di dinding di bawah kakinya dengan kaki sebagai pusatnya. Saat berikutnya, kaki Stephen Lin tiba-tiba meregang, dan seluruh orang bergerak menuju Oh Hao dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat ini, Stephen Lin tampaknya bisa terbang, dan tubuhnya hampir rata dengan tanah. Dia terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian datang ke Oh Haoran. Ekspresi Oh Haoran membeku, tangannya terentang, dan 8 hantu meledak di udara. Inilah makna terdalam dari batong boxing. Stephen Lin tidak takut sama sekali, tinjunya terus bergerak ke arah Oh Hao seperti kilat dan batu. Kecepatan Oh Haoran benar-benar tidak ada bandingannya dengan Stephen Lin. Namun, setiap pukulan Oh Haoran sangat kuat. Stephen Lin terus mengeluarkan pukulan, sementara Oh Haoran meninju dengan keras. Gelombang udara yang kuat menyebar dari posisi di mana keduanya bertarung. Ledakan. Dengan suara keras, keduanya berpisah. Oh Haoran mundur 2 langkah, sementara Stephen Lin mundur 10 langkah. Keduanya berdiri pada saat yang sama dan saling memandang. Kekuatan, kata Stephen Lin. Kecepatan, Oh Haoran juga berkata. Saat berikutnya, Stephen Lin meludahkan seteguk darah, sementara Oh Haoran meludahkan 2 suap. Ayah, Bos Lin, seru Oh Chen dan Li Zuojun bersemangat. Saya ingin berpikir bahwa saya telah memandang rendah Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan memandang rendah Anda pada akhirnya, seorang martial lord peringkat 10 yang berusia kurang dari 30 tahun, tidak pernah ada orang sepertimu dalam seluruh sejarah kerajaan naga. Jika aku memberimu 10 tahun, tidak, selama kamu diberikan 5 tahun, kamu bahkan bisa menjadi keberadaan 10 dewa perang teratas. Kamu sangat menarik bagiku, sangat bersemangat sehingga aku ingin melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Wajah Oh Haoran sangat mengerikan. Kekuatan penuh. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tidak baik berpura-pura menjadi kuat. Petik 2. Yang lain berpikir bahwa saya adalah seniman bela diri peringkat 10 yang hanya menjadi seniman bela diri peringkat 1 dalam 2 tahun terakhir. Jadi kekuatan tempurku seharusnya mendekati seniman bela diri peringkat 1. Tapi sebenarnya, aku sudah menjadi peringkat 10 Wu Qing 5 tahun yang lalu, tapi aku menyembunyikannya dari semua orang selama beberapa tahun. Kekuatanku yang sebenarnya telah melampaui kekuatanku. Rata-rata peringkat 10 Wu Qing. Anak bungsu, kamu sangat baik. Luar biasa, tapi kamu memilih lawan yang salah. Selanjutnya, kamu akan melihatku sebagai yang terkuat, kata Oh Haoran, mengangkat tangannya dan menarik pakaian di tangannya. Tubuhnya, merobek pakaian di tubuhnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat.
Kebangkitan ganda, kekuatan ganda. Bab 325. Kebangkitan ganda. Mendengar 4 kata ini, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Standar untuk menjadi seniman bela diri peringkat 10 adalah kebangkitan. Setelah membangkitkan sifat tertentu yang melampaui orang biasa, Anda menjadi seniman bela diri peringkat 10. Kebangkitan orang biasa yang paling banyak adalah kekuatan, karena kekuatan kebangkitan adalah yang termudah, diikuti oleh kecepatan, yang merupakan kebangkitan Stephen Lin, dan kebangkitan terkuat adalah kebangkitan persepsi, yang merupakan hal misterius dan misterius. Kebangkitan biasanya hanya sekali, tetapi ada beberapa orang yang sangat berbakat yang akan mendapatkan kebangkitan kedua setelah kebangkitan sekali, yang setara dengan memperkuat keterampilan dalam permainan. Setelah kebangkitan kedua, karakteristik kebangkitan asli Anda akan ada bahkan dorongan yang lebih besar. Kebangkitan kedua sangat sulit. Sangat bagus bahwa salah satu dari 10 seniman bela diri peringkat 10 dapat terbangun untuk kedua kalinya, dan orang-orang yang dapat membangunkan kedua kalinya umumnya memiliki prospek yang lebih baik dan kekuatan bertarung yang lebih baik daripada mereka yang terbangun sekali. Kuat. Stephen Lin memandang Oh Haoran dengan serius. Bahkan dia tidak memiliki kebangkitan kedua yang sukses, karena itu tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga keberuntungan. Dalam karir pertempuran yang begitu panjang, Stephen Lin belum pernah melihat orang yang berhasil dibangunkan untuk kedua kalinya, jadi Oh Haoran adalah objek pengamatan yang sangat baik untuk Stephen Lin. Saat suara Oh Haoran jatuh, otot-otot di tubuhnya mulai berkedut aneh, pembuluh darah di otot membengkak satu persatu, dan darah di pembuluh darah melonjak dengan cepat, seolah-olah pembuluh darah akan pecah kapan saja. Oh Haoran mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia terus mengumpulkan kekuatan. Stephen Lin tidak menyerang karena dia ingin melihat apa yang terjadi pada kebangkitan kedua. Pada saat ini, Oh Haoran tiba-tiba meletakkan tangannya. Saat berikutnya, otot-otot Oh Haoran tampak mengempis, dan tiba-tiba semua menjadi lebih kecil. Awalnya, Oh Haoran terlihat sangat kuat. Begitu ototnya menyusut, seluruh orang tampak dua ukuran lebih kecil. Dia terlihat sangat kurus. Namun, pembuluh darahnya tidak menyusut, pembuluh darahnya menonjol. Mengambang di permukaan otot, itu terlihat sangat ganas. Pada saat ini, Oh Haoran tampak seperti monster, dan pembuluh darah yang menyebar ke seluruh tubuh seperti cacing. Oh Chen di kejauhan juga terpana melihat pemandangan ini, karena dia belum pernah melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Ini adalah kebangkitan ganda. Oh Haoran memandang Stephen Lin dengan acuh tak acuh dan berkata, kekuatanku 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, kamu tidak punya kesempatan. Mengetahui nasibnya, dia mempercepat menuju Oh Haoran. Seperti sebelumnya, Stephen Lin datang ke Oh Haoran, tangannya berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke Oh Haoran. Apa yang dibangunkan Stephen Lin adalah sifat kecepatan, jadi kecepatannya jauh lebih cepat daripada Oh Haoran, yang telah membangkitkan kekuatannya. Oh Haoran mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan tepat di depannya. Pukulan ini, dia tidak pergi ke arah Stephen Lin, tetapi hanya melemparkannya ke depan. Stephen Lin dengan mudah menghindari pukulan itu, tetapi saat dia menghindar, energi yang mengerikan meledak di kepalan tangan Oh Haoran. Kekuatan energi ini membuat Stephen Lin tercengang. Energi menyapu tubuh Stephen Lin, seolah-olah pisau telah menebas tubuh Stephen Lin. Energi yang menakutkan bahkan menyebabkan tubuh Stephen Lin sedikit tersandung, dan terhuyung-huyung inilah yang membuat kecepatan Stephen Lin tiba-tiba berkurang setidaknya 80%. Pada saat yang sama, pukulan lain dari Oh Haoran mengikuti dengan cermat. Kali ini, Stephen Lin, yang kecepatannya telah merosot, tidak memiliki cara untuk menghindari pukulan ini. Stephen Lin hanya bisa dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindari terkena pukulan ini secara langsung sebanyak mungkin. Ledakan. Pukulan ini mengenai pinggang Stephen Lin secara diagonal. Sebuah kekuatan yang kuat meledak di pinggang Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin naik ke udara,
berputar terus-menerus saat terbang keluar. Oh Haoran tidak memberi Stephen Lin waktu untuk bernapas, dia melangkah maju, menginjak tanah dengan setiap langkah. Dalam sekejap mata, Oh Haoran datang ke tubuh Stephen Lin, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju tubuh Stephen Lin yang masih berputar. Ledakan. Tubuh Stephen Lin ditendang, dan seluruh orang terbang tak terkendali. Ledakan. Dengan ledakan keras, Stephen Lin menabrak dinding dan meruntuhkan seluruh dinding. Wah! Stephen Lin berdiri dari reruntuhan, dan sebelum dia sempat melihat-lihat, bayangan hitam sudah muncul di atas Stephen Lin. Ini Oh Haoran yang mengejarnya. Oh Haoran melompat tinggi, tangan kanannya mengepalkan tinjunya dan menariknya ke belakang, mengumpulkan kekuatan. Tinju gempa batong. Suara acuh tak acuh Oh Haoran terdengar. Murid Stephen Lin menyusut, dan bukannya melarikan diri, dia mengangkat tangannya, menjalin jari-jarinya, dan mengangkatnya. Tubuh Oh Haoran jatuh dengan cepat, dan kemudian, Oh Haoran membanting tangan kanan yang ditarik keluar. Memanggil. Pukulan ini menghasilkan suara keras menembus udara, dan kemudian menghantam tangan Stephen Lin dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan keras, Stephen Lin tidak punya ruang untuk melawan, dan seluruh orang langsung terbanting ke tanah. Wah! Dengan Stephen Lin sebagai pusatnya, seluruh tanah terbuka ke segala arah. Asap dan debu ada di mana-mana, benar-benar menghalangi sosok Stephen Lin. Oh Haoran berdiri di sana, tangannya terkulai secara alami, matanya menatap asap di tanah diam-diam, dan berkata, meskipun kamu jenius sekali dalam 1 abad, tapi kamu masih mati. Petik 2. Ya, Oh Chen berseru kaget. Itu keluar, meskipun ayahnya terlihat sangat menakutkan sekarang, tetapi ayahnya telah menang. Bagus sekali, Oh Chen. Kai Baokun berseru dengan gembira. Di sisi lain, wajah Li Zuojun pucat pasi. Itu terlalu kuat, Oh Haoran terlalu kuat, dan Bos Lin tidak bisa mengalahkannya. Li Zuojun berkata dengan suara gemetar. Baginya, yang hanya memiliki kekuatan Woking peringkat 2, kinerja Oh Haoran telah sepenuhnya mengejutkannya, seolah-olah kelinci kecil melihat harimau dan singa berkelahi. Li Sina memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia ingin mempertahankan hidup Stephen Lin, tetapi dia masih gagal. Stephen Lin akhirnya kalah. Bahkan mungkin Stephen Lin saat ini sudah mati. Pukulan Oh Haoran dari atas ke bawah tadi terlalu kuat, tidak ada yang bisa bertahan dari pukulan itu, tidak ada. Oh Haoran berbalik dan berjalan menuju Oh Chen. Eight Tong Earth Splitting Fist, seperti namanya, adalah pukulan kuat yang dapat menghancurkan bumi. Belum lagi seorang seniman bela diri peringkat 10, bahkan seorang bela diri peringkat kedua peringkat pertama. Raja, tidak mungkin untuk menghadapinya secara langsung. Dengan pukulan ini, tetapi Stephen Lin memilih untuk melawan dengan keras, hanya ada satu hasil akhir, seperti bumi, itu rusak. Datang ke sisi Oh Chen berkata dengan penuh semangat, ayah, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Ya. Oh Haoran mengangguk dan berkata, selama kamu mau bekerja keras, kamu juga bisa. Hubungi aku. Petik 2. Paman Oh, kau memang yang terkuat di kota kami. Kai Baokun tertawa. Oh Haoran tersenyum dan kemudian meninju Kai Baokun. Ledakan. Kai Baokun menerima pukulan Oh Haoran dengan wajahnya tanpa tindakan pencegahan. Sebuah kekuatan yang kuat meledak di kepala Kai Baokun secara instan. Kepala Kai Baokun meledak seperti balon yang terlalu tinggi, dan tubuhnya juga didorong oleh kekuatan besar untuk terbang ke kejauhan, kemudian jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan menjadi mayat tanpa kepala. Ayah, apa yang kamu lakukan? Oh Chen berseru ngeri. Di sini hari ini, hanya anggota keluarga kita yang bisa hidup, dan semua orang harus mati. Saya tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa saya telah membangkitkan kekuatan saya untuk kedua kalinya. Ini adalah kartu truf terbesar dari keluarga Oh kami, kata Oh Haoran. Tapi, Kai Baokun adalah saudaraku, kata Oh Chen bersemangat. Selama kamu cukup kuat, kamu dapat memiliki saudara sebanyak yang kamu inginkan.
Nak, dunia ini kejam. Kamu tidak boleh mengharapkan orang lain. Kamu adalah raja. Ayahmu dan aku menyadari kekejaman dunia sejak dini, itulah mengapa aku selalu menyembunyikan kekuatan sejati seseorang. Hanya dengan menjadi ahli dalam kesabaran kamu bisa menang secara mengejutkan. Kata Oh Haoran. Aku mengerti. Oh Chen mengangguk. Aku akan menyerahkan mereka berdua padamu. Kamu belum membunuh siapapun sejak kamu masih kecil, jadi mari gunakan darah mereka berdua untuk memberimu keberanian. Oh Haoran menunjuk ke Li Sina dan Li Zuojun di kejauhan. Oke, kata Oh Chen, berjalan menuju Li Sina dan Li Zuojun. Li Zuojun memblokir Li Sina di belakangnya dan berkata dengan gugup, "Kakak, aku tidak punya pilihan selain mati di depanmu." Petik 2. Kakak, maafkan aku, kakakku yang menyeretmu ke bawah. Ibu, tapi aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Li Sina meraih tangan Li Zuojun dan berkata dengan penuh kasih sayang. Aku juga, ayahku telah memaksaku melakukan hal-hal yang tidak aku sukai sejak aku masih kecil. Hanya kamu yang selalu mendukungku. Aku tidak terlalu suka berbicara, tapi kakak, aku sangat senang memilikinya. Saudari sepertimu, kata Li Zuojun. Li Sina tersenyum, meskipun dia akan dibunuh, dia tidak merasa takut sama sekali. Oh Chen berjalan di depan mereka berdua dan memandang Li Zuojun dan Li Sina. Oh Chen berkata, kamu pernah memiliki kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Oh, tetapi sayangnya, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Petik 2. Ayolah jika kamu ingin membunuh atau memotong, jangan banyak omong kosong, saudara perempuanku dan aku meremehkan menjadi keluarga Oh-mu. Kata Li Zuojun. Oh Chen, cepat atau lambat, keluarga Oh-mu akan dihukum. Jika kamu melakukan terlalu banyak hal, itu tidak akan berakhir dengan baik. Kata Li Sina. Hahaha, itu tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu berbicara tentang kalian? Dasar jalang, di belakangku dan bosmu tidak jelas, ini hanya masalah kecemburuan, hari ini bosmu dibunuh oleh ayahku dibunuh, dan kamu akan segera dibunuh olehku. Kalian berdua kebetulan pergi ke neraka bersama untuk menjadi sepasang bebek Mandarin pekerja keras. Ini juga pemenuhanku untukmu. Kata Oh Chen, tinju kanannya mengepal erat, dan yang berikutnya Jianbu bergegas ke depan Li Zuojun. Tinju batong. Oh Chen menggunakan tinju batong paling kuat dari keluarga Oh untuk menyerang Li Zuojun. Li Zuojun menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju ke depan. Ledakan. Oh Chen terbang seperti layang-layang yang rusak. Li Zuojun tercengang. Bagaimana ini? Pada saat ini, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Li Zuojun. Kerja bagus, nak. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.